Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat semuanya aja yang ada di mana aja berada. Ada beberapa pertanyaan ya, bagaimana kalau panitia ini mengambil sedikit untuk sarapan atau untuk pembubaran ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, alangkah lebih baiknya memang panitia ini ada komunikasi ya. Dan sangat wajar ya, bahkan dianjurkan secara etika dan syariah bila panitia yang profesional dan komunikatif itu mengomunikasikan sejak awal kepada syahibul kurban ya. Soal apa? Rencana pemanfaatan sebagian kecil daging untuk konsumsi panitia ya. Jadi ya nggak apa-apa, malu dan enggak, malah malu dan sebagainya ini ya kurang terbuka ya dan kurang komunikatif ya. Jadi dari segi etika dan profesionalisme panitia ngomong dulu ya. Contoh Pak Bu, bila diperkenankan kami akan gunakan sedikit daging atau daging kurban yang panjenengan berikan kepada panitia ini untuk sarapan panitia yang bekerja atau untuk pembubaran nanti. Ngomong dulu, yang penting ngomong dulu ya. Dan itu bukan merupakan upah ya. Jadi yang penting yang dimakan itu bukan upah ya. Kenapa? Misalnya karena jumlahnya wakeh bro ya. Dan kalau nggak sarapan dulu mungkin apa seperti itu ya. Yang penting ada ngomong ya. Ya untuk tenaga. Jadi mohon izin dan restunya. Kan panitia itu kan menerima misalnya 1 hari 2 hari sebelumnya itu kan ada yang ngasih kambing, ada yang ngasih sapi. Sambil ngomong panitianya. Jadi yang ditunjuk panitia harus betul-betul komunikatif ya. Ngomong dulu itu tindakan yang terpuji dan sopan. Itu seperti itu. Pak, Bu, bila berkenan nanti kami panitia akan gunakan sedikit daging untuk sarapan panitia yang bekerja. Boleh apa boleh misalnya seperti itu ya. Ternyata ngomong boleh, monggo silahkan. Itu alhamdulillah seperti itu. Dari segi syariah dan kehalalannya bagaimana? Dengan adanya izin eksplisit dari syahibul kurban ya. Hebatnya panitia itu harus begitu. Maka halal hukumnya bagi panitia untuk mengonsumsi daging tersebut ya. Justru jika panitia tahu-tahu ngambil tanpa izin walaupun sedikit, apalagi untuk sarapannya misalnya, itu bisa menimbulkan keraguan dan hal-hal dan amanah. Pasti banyak yang ragu seperti itu ya. Menjelaskan di awal bahwa panitia akan memasak sebagian untuk konsumsi ya. Karena itu bukan daging kita ya, itu daging syahibul kurban seperti itu ya. Apalagi misalnya daging itu yang ngambilkan adalah syahibul kurban, itu malah enak ya. Misalnya kadang pesen 1 kresek 2 kresek untuk sapi misalnya ya, itu enak. Ini saya ambil untuk panitia. Kadang kan beliau-beliau yang syahibul kurban itu pesen kepada panitia 1 kresek misalnya untuk pamannya atau nah itu dia minta 1 kresek lagi untuk panitia, itu malah enak seperti itu ya. Jadi nggak ragu lagi seperti itu ya. Untuk pembubaran misalnya ya. Jadi luar biasa. Menjelaskan di awal bahwa panitia akan memasak sebagian untuk konsumsi termasuk saat pembubaran, itu akan menghindari prasangka dan memperkuat kejelasan niat seperti itu. Memasak daging kurban untuk pembubaran panitia ya, asal ada izin dari syahibul kurban itu lebih enak. Maksudnya sangat lebih boleh. Walaupun juga ada yang menyatakan yang penting sudah dibagi dulu ya, sudah ditimbang dulu semua, ada lebih kemudian dimasak atau mengambil untuk panitia. Ada juga yang membolehkan yang seperti itu. Tapi yang lebih enak izin saudara. Apalagi cuman 3 atau 4 orang di kampung kita ya, di kampung kita ya. Ya nanti di komentar lah diperkuat oleh ustadz atau Pak Yai, Poro Yai.
tentang itu ya, boleh dan tidaknya dan sebagainya. Jadi solusi yang terbaik adalah izin ya, minta halalnya. Cuman ngomong doang ya, ngomong doang, Pak Bu itu tadi ya. Jadi bila berkenan kami akan gunakan sedikit daging untuk pembubaran misalnya. Misalnya seperti itu ya. Mohon izin dan restunya. Wah, bapak atau ibu yang berkorban, nggih, monggo. Misalnya, wah itu lumayan ya. Aman lah, aman dari prasangka, aman dari fitnah, seperti itu ya. Aman dari perdebatan, ya seperti itu ya. Jadi ya kadang adalah istilahnya ini untuk kerukunan, untuk yang penting bukan upah. Pokoknya kalau bukan upah ya itu wes boleh ya. Jelas ya. Dan atas persetujuan sahibul korban. Ya, itu tidak hanya membuat daging halal dikonsumsi, tapi juga mencerminkan amanah, profesionalisme dan kejujuran panitia ya. Sampai tanya dulu kepada Pak Yai atau Pak Ustadz, tokoh agama di sekitar Anda, apa yang saya sampaikan ini ya, seperti itu. Dan memang selayaknya sahibul korban yang baik justru senang dan ridho ya, bila panitia ya, diberi makan sebagai bentuk apresiasi ya atas kerja mereka. Itu seperti itu Lur ya. Jadi saya ulangi, mengambil daging kurban sebelum diizinkan oleh sahibul kurban ya, itu banyak kalangan ulama menyatakan tidak boleh ya, karena dianggap mengambil hak yang belum diberikan ya. Jadi izin terlebih dahulu ini ya luar biasa. Walaupun mereka bekerja keras sebagai panitia, harus lillahi ta'ala sebenarnya ya. Harus relawan lah istilahnya seperti itu ya. Jadi ada yang tanya, boleh nggak yang berkorban ini mengizinkan panitia makan untuk ya boleh, wong dia yang sahibul korban. Dianjurkan jika memang diniatkan sebagai bentuk sedekah atau hadiah kepada panitia ya, seperti itu ya. Nanti para yai bisa dibantu ini. Itu solusi yang enak ya. Seperti itu. Dalil-dalil agama. Makanya kan saya bilang tanya dulu kepada Pak Yai. Kalau misalnya izin dulu bagaimana? Sopan apa sopan? Ya itu beretika seperti itu malah ya. Lebih enak kan biasanya juga yang berkorban itu minta 1 kresek 2 kresek untuk saudaranya di mana, itu seperti itu ya. Jadi sahibul korban itu boleh memberikan sebagian dagingnya kepada panitia sebagai sedekah ya. Jadi di situ ada yang memberikan adalah sahibul musibah ya. Sudah dibeli misalnya, aku njaluk 1 kresek tak kayak no panitia, seperti itu ya. Jadi apalagi kalau yang panitia fakir miskin, yang termasuk yang bisa menerima seperti itu ya. Jadi kalau bukan fakir miskin bagaimana? Ya hibah atau hadiah dari sahibul korban. Itu seperti itu. Contoh misalnya saya atau siapa yang berkorban, Pak Bu, ini dagingnya silakan dimasak untuk sarapan. Nah, itu enak ya. Biar bisa kuat jadi panitia hari ini. Ya, apalagi panitianya malu-malu. Seperti itu ya. Jadi hukumnya boleh sahibul korban itu seperti itu ya. Tidak mengapa, terkecuali ya. Ya itu yang kita bicarakan itu untuk korban sunnah ya, korban sunnah yang bukan nazar ya, itu seperti itu. Nazar itu seperti contoh, kalau bapak saya sembuh sakitnya, saya mau korban ya, saya mau berkorban hewan ya, saya mau memberikan hewan korban ini ya
kepada panitia, kepada fakir miskin. Itu ya selayaknya dibedakan ya. Ya panitia tanya dulu ini korban nadar apa korban sunnah. Seperti boleh, nggak apa biar jelas seperti itu ya. Boleh panitia tanya seperti itu, biar dibedakan. Kalau untuk korban nadar itu diberikan semuanya kepada fakir dan miskin, itu seperti itu ya. Jadi rekan-rekan semua, kalau Swahibul Kurban memberi uang untuk biaya operasional panitia kresek, itu boleh, bahkan sangat dianjurkan bila apa tujuannya untuk membantu operasional penyembelihan dan pembagian kurban ya. Itu seperti itu. Yang penting bukan untuk upah ya, dibedakan seperti itu. Tidak diinkludkan di dalam hewan kurbannya itu, enggak ya, seperti itu ya. Selama uang itu apa? Bukan upah ya, bukan sebagai upah menyembelih dan bukan upah panitia, melainkan bantuan untuk apa? Biaya keperluan teknis seperti itu ya. Untuk plastik, pisau konsumsi umum maka tidak ada larang, tidak apa? Tidak ada larangan ya. Jadi para ulama ya melarang memberikan bagian dari daging kurban sebagai upah. Seperti itu. Jadi contoh gini, caranya ngomongnya. Pak panitia, ini uang tambahan dari saya untuk membantu operasional ya. Bukan sebagai upah ya, semoga membantu. Seperti itu. Jadi memang sangat membantu itu ya. Memang sangat menjadi pembicaraan umum itu ya. Sudah minta kreseknya banyak, tidak membantu uang tambahan misalnya untuk operasional. Kadang seperti itu, omongan-omongan itu ada. Ya walaupun ya sebenarnya ya tidak memberi juga tidak apa-apa. Cuman kan omongan-omongan itu ada seperti itu. Satu kambing misalnya ngasih berapa. Pak, ini uang tambahan dari saya untuk apa? Membantu operasional. Bukan sebagai upah ya. Ngomong gitu ya. Semoga membantu. Yang penting komunikatif itu ya. Jadi gitu dulur. Kurban nadar dan kurban sunnah itu apa? Kurban nadar adalah kurban yang diwajibkan atas diri sendiri. Karena bernadar, contoh, kalau saya lulus apa misalnya, lulus ujian sekolah, atau lulus ujian seminar proposal, ya, saya akan kurban tahun ini. Nah, itu nadar, ya. Itu nadar, ya. Contoh, kalau anak saya sembuh sakitnya, saya akan kurban tahun ini. Nah, itu nadar, ya. Maka wajib ditunaikan dan semua bagiannya wajib disedekahkan. Daging, kulit, kepala, dan lain sebagainya. Ya. Nanti banyak pertanyaan ini, insya Allah. Para yai, para ustadz yang melihat video ini nanti bantu jawab di komentar ya, barangkali ada. Tentu beliau dengan dalil-dalil yang luar biasa ya, atau dengan apa kalimat-kalimat yang hikmah yang luar biasa ya. Jadi sahibul kurban yang bernazar itu tidak boleh makan sedikit pun dari hewan itu, seperti itu ya. Tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Untuk yang ini ya, kecuali dalam bentuk hadiah. Sebagian ulama ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang paling aman itu semua diberikan, disedekahkan. Beda dengan korban sunnah ya. Jadi karena sunnah mu'akkadah yang pahalanya luar biasa, mudah-mudahan semuanya bisa berkorban ya. Ada rezeki misalnya. Jadi mu'akkadah itu ya sangat dianjurkan tanpa adanya nadar. Sahibul kurban boleh memakan sebagian
dagingnya, gitu ya. Dan disunahkan membaginya ke sepertiga untuk keluarga, sohibul kurban sendiri misalnya ya. Sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga ya untuk hadiah ya, atau untuk tetangga. Itu seperti itu ya. Jadi intinya kesimpulannya, memberi uang ke panitia boleh dulur ya, dan tidak dianggap upah. Maksudnya seperti itu, selama diniatkan sebagai sumbangan pembantu operasional ya. Korban nadar wajib 100% dibagikan dan tidak boleh dimakan oleh yang berkorban. Kalau korban sunnah boleh dimakan ya, dan pembagiannya lebih fleksibel seperti itu. Banyak juga yang bilang kalau korban sunnah bukan nadar ini boleh diberikan ya kepada tetangga yang menengah, yang mampu ya, teman kerja, ustadz, pejabat ya, fakir miskin. Itu yang utama kalau fakir miskin itu ya. Jadi ya jumlahnya ya jangan sama lah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nanti saya tanyakan ke ustadz ya, ke Pak Yai, biar tidak keliru ya, biar tidak keliru seperti itu. Karena tujuannya kan berbagi nikmat ya. Korban sunnah ini tujuannya itu, bukan hanya untuk meringankan beban ekonomi. Daging bisa dibagikan dalam bentuk sedekah, hadiah atau konsumsi sendiri ya oleh sahibul korban ya. Bisa menjadi cara menjaga hubungan baik antar tetangga atau jamaah. Makanya kan hari raya kurban ya seperti itu. Kalau korban nadar ya tidak boleh ya, semua daging wajib disedekahkan ke fakir miskin. Sahibul kurban aja tidak boleh. Itu seperti itu ya. Seperti itu ya. Monggo dikonsultasikan dengan para ulama di sekitar Anda ya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan terakhir dari video ini, ya mohon maaf kalau salah ya, tapi saya kira itu solusi ya. Itu karena banyak tanya jawab dan lain sebagainya ya. Nanti yang mau komentar Pak Ustadz, Pak Yai, atau yang tahu boleh ya. Jadi untuk biar semangat juga ya para pemirsa ya. Jadi untuk menjaga amanah, kejelasan dan keberkahan lebih utama dan lebih baik jika ngomong dulu ya. Dikomunikasikan sejak awal ya. Jadi panitia ngomong dulu itu tindakan amanah ya dulu ya. Ngomong dulu Pak, Bu. Jadi bila diperkenankan itu tadi ya, kami panitia akan mengambil sedikit daging ya untuk apa, misalnya untuk apa seperti ya, untuk konsumsi pembubaran atau sarapan barangkali. Kalau untuk yang sarapan tahu-tahu ambil, banyak ulama yang tidak memperbolehkannya karena bukan dagingnya ya, seperti itu ya. Jadi ngomong dulu. Sebaiknya disampaikan dulu dengan sopan saat menerima hewan kurban. Jadi yang penerima awal ini harus pinter orangnya ya. Harus hebat ya, harus amanah. Pak, Bu, mohon izin. Niki biasanya pun sih, biasanya panitia butuh sedikit daging untuk konsumsi di lokasi. Ya, apakah Bapak Ibu berkenan memberi sebagian sebagian sebagai hadiah untuk atau izin seperti itu? Oh, izin monggo. Ya, soalnya kan kathah niki anune, wah alhamdulillah kathah nggih monggo. Diambil sebagian atau monggo pun sampai pun ambil untuk pembubaran misalnya. Ini top itu. Ini menunjukkan kejujuran, amanah dan profesionalisme ya. Itu seperti itu dulur. Panitia tetap menjaga marwah sebagai pengelola ibadah, bukan pengambil hak orang lain. Hak mustahik kok malah diambil misalnya. Mereka ada yang belum dapat kasingsal misalnya, wah itu. Tapi panitia ngambil dulu. Ya walaupun seperti itu, nanti
kurang enak ya sama Shuaibul Kurban dan yang lainnya ya. Seperti itu ya. Walaupun panitia itu bolehlah memakannya, diberi yang bukan upah loh ya. Karena memang dia fakir miskin misalnya. Karena memang bagian warga sana ada lebihnya apalagi seperti itu ya. Jadi saya ulang-ulang ini karena penting ya. Jadi Shuaibul Kurban dari awal mengatakan sendiri, wah itu enak. Sebagian dagingnya Pak, silahkan untuk panitia. Ambil sedikit bagian dari, biar ada tenaga dan semangat. Itu lebih utama dan lebih berkah. Daging itu statusnya menjadi hadiah yang halal, yang sah ya. Atau hibah ya. Itu mencerminkan keikhlasan dan semangat berbagi ya. Bukan hanya ke fakir miskin, tapi juga orang yang melayani ibadahnya. Seperti itu dulur ya. Mudah-mudahan ini benar ya. Namun begitu ya luar biasa. Insya Allah menjadi kepuasan pemikiran. Itu untuk yang korban sunnah, bukan korban nadar ya. Seperti itu. Saya berikan contoh nadar itu seperti apa kalimat-kalimatnya ya. Contoh, kalau saya diterima di perusahaan A tahun ini, saya akan kurban 1 ekor kambing. Ini kurban nadar bersyarat ya. Jadi ketika syaratnya diterima di perusahaan itu lolos, maka wajib dilaksanakan ya. Contoh lagi, saya bernadar akan kurban sapi tahun ini sebagai rasa syukur atas kelulusan anak saya. Ini nadar dulu ya. Kalau usaha saya untung besar tahun ini, saya akan kurban sapi. Apalagi kalau misalnya, kalau saya untung 10 juta tahun ini, saya akan kurban sapi. Itu harus dilaksanakan. Misalnya seperti itu ya. Walaupun dagingnya bisa berlebih ya. Seperti yang penting sudah menyebut seperti itu ya harus ya. Itu contoh-contoh kalimatnya. Apalagi loh ya. Demi Allah saya akan kurban tahun depan. Ini harus ya. Menyebut nama Allah dengan format sumpah seperti itu, ini termasuk nadar mu'allaq atau bersyarat. Bagus bernadar itu ya. Bagus kok bernadar itu, tapi wajib dilaksanakan. Baik bernadar itu ya. Tapi harus dilaksanakan. Jangan lupa. Ya, apalagi diberitahukan kepada orang biar menjadi saksi. Ya, aku demi Allah akan korban kambing tahun depan ini. Ngomong gitu aja itu dinadar ya. Seperti itu ya. Contoh lagi. Saya niat kurban hewan ini misalnya. Sapi atau kambing ya misalnya. Karena nadar saya tahun lalu yang belum saya tunaikan. Itulah laksanakannya. Seperti itu ya. Contoh saya nggak ikut kurban tahun kemarin. Jadi tahun ini saya kurban ganti karena sudah bernadar waktu itu. Itu seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya orang bernadar itu biasanya ada syarat dan sebab. Kalau lulus, kalau sembuh, kalau dapat kerja. Itu. Seperti itu dulur ya. Contoh bernuansa wajib bagi diri sendiri. Bukan sekedar keinginan ya. Wajib. Itu harus. Ya. Jadi kalau sudah mengucapkannya, apalagi disertai janji kepada Allah atau janji kepada diri sendiri, itu nadar. Seperti itu, ya. Bagus itu. Ya. Tapi harus dilaksanakan. Seperti itu. Kalau seseorang sudah mengucapkan niat nadar, kurbannya menjadi wajib. Ya. Dagingnya tidak boleh dimakan oleh yang berkorban atau keluarganya. Beda dengan yang korban sunnah tadi, dulur ya. Jadi seluruh bagian termasuk kulit, kepala, jeroan,
harus disedekahkan. Tolong kepada panitia, tanya, oh, mohon izin Pak, Bu, ya, apakah kurban ini kurban sunnah biasa ya, atau kurban nadar, agar kami bisa mengelolanya sesuai ketentuan syariat. Ngomong gitu, tidak apa-apa panitia ya. Mohon kepada panitia untuk komunikatif seperti ini, biar tidak keliru. Ya, jadi panitia itu berat loh bro, ya harus tahu, ada yang tahu lah ilmunya tentang ini seperti itu ya. Hati-hati, meskipun panitia zakat fitrah, panitia zakat amil itu, ya itu nggak main-main, itu harus betul-betul dipelajari betul itu ya. Korban ini juga ilmunya harus harus sering komunikasi. 1 tahun sebelumnya sudah sering tanya, sering. Jangan kebiasaan-kebiasaan buruk dilakukan ya. Nyembelihnya tidak syar'i misalnya, mengolahnya, membaginya seperti itu. Jadi harus ada yang, ya bukan penanggung jawab sih, yang tahu lah, biar nggak salah. Seperti itu tidur. Mudah-mudahan memuaskan hati semuanya. Namun betul, untuk yang mau tanya monggo di komentar ya, para panitia ya, atau yang mau berkorban tanya di komentar di media atau di laman Mr. Ali Meji Maki ini ya. Seperti itu para ulama, para kiai, para ustadz barangkali mau menambahkan apa, barangkali saya salah, nggak apa-apa disalahkan ya. Seperti itu, karena memang rawan ya menjelaskan seperti ini ya. Seperti itu. Karena harus apa? Harus betul-betul luas sebenarnya ilmunya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan benar ya. Terima kasih. Kalau salah ya saya mohon maaf yang sebenar-benarnya, sebesar-besarnya maksudnya ya. Oke, bisa dibenarkan melalui komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.